warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kelompok 6 ingin menampilkan praktek mediasi. Yang pertama dari pihak pertama dan dari pihak kedua. Silakan. Jadi, selamat pagi Ibu, selamat pagi. Di sini saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan pada hari ini dan ingin mencapai kesepakatan bersama. Di sini saya ke Ibu Karta terlebih dahulu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Semoga wajah ini berseri-seri sekali ya. Semoga bahagia sekali Ibu. Saya beralih ke Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Ence sangat cantik sekali ya hari ini. Ya, di sini saya izin memperkenalkan diri ya, saya Salsa Septa sebagai mediator pada pagi hari ini. Dari pihak kiri saya yaitu Ibu Karta dan juga Saudari Fareli. Dari pihak kanan saya yaitu Ibu Angel dan juga Saudari Alivia. Di sini permasalahan yang ingin kita selesaikan yaitu adanya sengketa bermula dari ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan Nayaka Studio Glow Up. Sebelum kita melakukan penyelesaian masalahnya, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertibnya. Yang pertama, tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain. Yang kedua, berbicara dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dilarang membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya ke dalam ruangan. Yang keempat, dilarang meninggalkan ruangan sebelum proses mediasi selesai. Dan yang kelima, setiap pihak di sini adalah pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mengambil keputusan akhir. Dari Ibu Karta dan Ibu Angel, apakah sepakat dan berkomitmen untuk memenuhi semua tata tertib ini? Sepakat. Baik, apakah ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan atau diusulkan terkait tata tertib? Tidak ada Ibu. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke tahap penjelasan permasalahan para pihak ya. Di sini mungkin dari kedua belah pihak bisa melakukan gunting kertas batu untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu menyampaikan permasalahan. Oke, di sini saya persilakan Ibu Karta terlebih dahulu sebagai pihak pertama untuk menyampaikan permasalahan termasuk harapan serta harapan apa sih yang ingin dicapai dalam penyelesaian pada pagi hari ini. Dari pihak Ibu Angel dimohon untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Silakan. Terima kasih Ibu Mediator. Secara prinsip masalahnya adalah pelanggaran kesepakatan model dan kerusakan reputasi. Untuk detail teknis mengenai aset dari porsi yang saya maksud akan dijelaskan oleh asisten saya. Baik, masalahnya itu ada 3, yaitu pertama, keuntungan tidak dibagikan sesuai porsi model yang disepakati sebelumnya, yaitu 60/40. Lalu kedua, aset lighting senilai 25 juta yang dibeli Ibu Karta menggunakan dana pribadi tidak diakui. Ketiga, reputasi studio kita hancur karena Ibu Angel memposting curhatan sensitif di media sosial yang membuat brand kita terlihat tidak profesional dan terlihat tidak ada konflik internal. Baik, di sini saya izin mengulang dari pihak Ibu Karta ada 3 kebutuhan penting nih yang ingin dipenuhi dalam penyelesaian pada hari ini. Yang pertama adanya kebutuhan akan pembagian keuntungan yang adil yaitu sebanyak 60/40. Yang kedua, kebutuhan akan pengakuan aset investasi pribadi senilai 25 juta rupiah. Dan yang paling krusial dari permasalahan ini yaitu kebutuhan untuk memulihkan citra studio akibat postingan yang diposting oleh Ibu Angel di media sosial. Dari Ibu Karta, mungkin dari pihak Ibu Karta, apakah ada yang ingin disampaikan atau dicukupkan? Oke, terima kasih. Sekarang saya beralih ke pihak Ibu Angel, yaitu Ibu Angel di sini dipersilakan untuk menyampaikan permasalahannya dari sudut pandang Anda dan sampaikan klarifikasi atau harapan yang ingin dicapai. Kepada Ibu Karta dimohon untuk mendengarkan dengan baik-baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mediator. Jujur sebenarnya saya sedih dengan semua tuduhan yang dituduhkan oleh pihak Ibu Karta. Maka itu untuk kualifikasi teknis mengenai alasan penundaan pembagian dan pendapatan aset akan dijelaskan oleh asisten saya yaitu Saudari Fia. Begini Ibu Mediator, Ibu Angel itu sudah menunda pembagian keuntungan karena aset bapak yang berenovasi sebesar 5 juta rupiah. Nah, Ibu Angel sudah berniat untuk mengganti. Sedangkan soal aset lighting Ibu Karta, yang Ibu Angel mengakui memang yang dicatat, tapi bukan
niat yang buruk, hanya saja belum sempat untuk dimasukkan. Lalu untuk mengenai postingan itu Ibu Angel sudah menghapusnya, dan kami hanya ingin studio ini berjalan dengan lancar. Tapi Ibu Angel membuat postingan tersebut secara sadar, dan hal tersebut dapat membuat reputasi studio kita hancur seperti yang dijelaskan oleh asisten saya tadi. Ibu, saya ini membuat postingan ini tuh karena merasakan tekan dan tidak dihargai dalam pengelolaan studio. Saya ini setiap hari ya Ibu, selalu datang langsung ke studio, mengurus operasional dan menghadapi komplain para pelanggan. Tapi kenapa keputusan saya itu selalu dicurigai oleh Ibu Clarita, dan postingan itu sebenarnya tidak menyebut nama siapapun. Hanya saja itu hanya mengungkapkan tentang permasalahan ini, mengeluarkan unek-unek saya mengenai permasalahan ini. Postingan itu jelas merujuk pada studio kita, reputasi studio kita itu udah tercoreng. Pokoknya saya nggak mau tahu, Anda harus tanggung jawab. Saya pasti akan bertanggung jawab ya Ibu. Tapi juga Ibu itu harus mengerti dengan keadaan saya saat itu. Jangan semua masalah yang ada di studio ini tuh Ibu limpahkan semuanya seperti seakan-akan kesalahan saya. Maka itu saya itu sudah bekerja keras untuk mengelola studio ini dengan baik. Tapi jika memang ada kekurangan dalam administrasi ataupun komunikasi, itu karena saya lebih fokus menjalankan pekerjaan saya di studio sehari-hari, bukan karena ingin merugikan jadi Ibu Clarita sendiri. Tenang ya ibu-ibu di sini. Tadi kan saya mempersilahkan Ibu Angel terlebih dahulu ya, dari Ibu Clarita mungkin boleh menjelaskan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ibu Angel, karena dari tata tertib kan tadi sudah disepakati tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain ya Ibu. Jadi tolong tenang, relax terlebih dahulu, tenangkan hati dan juga pikirannya agar mediasi ini bisa berjalan dengan lancar. Oke Ibu, di sini kita kembali lagi ya ke proses mediasinya. Saya menangkap bahwa dari Ibu Angel ini merasa sedih nih atas tuduhan yang ada, namun di sisi lain dari Ibu Angel dan juga saudari Arifah ini memiliki niat yang positif untuk mengganti kelalaian yang tidak dimasukkan tersebut, dan keinginan kuat agar studio ini tuh tetap berjalan dengan baik, beroperasi dengan baik. Mari kita ubah fokusnya ini dari perasaan dirugikan menjadi langkah konkret untuk melanjutkan kerjasama yang lebih baik di masa depan. Apakah benar dari pihak Ibu Angel ini ingin mencari solusi agar studio Nail tersebut berjalan dengan lancar? Oke, di sini saya mendapat 3 kesepahaman dari kedua belah pihak. Yang pertama yaitu adanya kesamaan harapan untuk transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, kesamaan keinginan agar Nail Art Studio tetap beroperasi dan memiliki reputasi yang baik di masa depan. Dan yang ketiga, adanya komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara damai yang dimana sedang kita lakukan pada pagi hari ini. Apakah dari Ibu Clarita dan Ibu Angel sepakat bahwa ketiga kesepahaman itu adanya kesamaan dari kedua belah pihak? Oke. Baiklah, di sini sekarang mari kita definisikan dulu nih masalah yang penting dan perlu dicari solusinya. Kita urutkan berdasarkan prioritas. Ada 3 permasalahan inti yang akan kita fokuskan. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme pembagian keuntungan, transparan dan tata tertib untuk periode selanjutnya. Yang kedua, dengan status aset lighting yang dimiliki oleh Ibu Clarita akan dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam pembukuan studio. Dan yang ketiga, langkah yang akan diambil Ibu Clarita dan juga Ibu Angel untuk memulihkan reputasi studio di mata pelanggan dan juga di mata publik. Apakah dari Ibu Clarita dan Ibu Angel mengkonfirmasi bahwa ini adalah masalah penting yang perlu segera diselesaikan? Iya, betul. Baiklah, di sini kita masuk ke tahap perundingan ya. Kita bahas nih satu persatu dari identifikasi masalah tersebut. Ibu Clarita dan Ibu Angel, kita mulai dari masalah reputasi, karena masalah reputasi ini adalah masalah prioritas tinggi yang dimana memulihkan citra baik Nail Art Studio ini kepada publik. Apakah ada opsi yang bisa Ibu usulkan untuk memulihkan citra, mungkin dari pihak Ibu Angel? Baik, saya di sini usul. Di sini saya siap menghapus postingan dan membuat pernyataan maaf bersama atas nama studio dan menjelaskan bahwa semua masalah internal sudah selesai. Saya terima usulan pernyataan maaf bersama itu, tapi saya usul Ibu Angel harus bersedia membuat video wajib bersama saya di media sosial studio.
menjelaskan fokus pada kualitas layanan dan tidak menyinggung masalah internal lagi. Baik, saya setuju untuk melakukan layanan bersama dan fokus pada layanan. Oke, kita sudah mencapai kesepahaman awal yaitu untuk masalah reputasi. Nanti kedua belah pihak melakukan lagi bersama. Sekarang yang kedua yaitu permasalahan mengenai pembagian keuntungan. Di sini Ibu Kareta saya paham bahwa Anda ingin sesuai dengan porsi modal dan Ibu Angel Anda ingin menghargai kerja operasionalnya. Apakah ada opsi yang menjembatani kedua belah pihak mungkin dari pihak Ibu Kareta? Baik, kami dari pihak Ibu Kareta menawarkan 55% untuk modal dan 45% untuk operasional agar adil bagi kedua belah pihak dengan syarat laporan keuangan harus dibuat dan diaudit oleh pihak ketiga setiap 3 bulan sekali. Oke, di sini saya sudah mendengar dari pihak Ibu Kareta, mungkin dari pihak Ibu Angel persilakan. Jadi kami di sini dari pihak Ibu Angel setuju 55/45 dan laporan triwulan oleh pihak ketiga. Namun kami minta agar biaya renovasi mendesak kemarin yang sebesar 5 juta rupiah itu dibebankan ke kas studio bukan menjadi utang pribadi dari Ibu Angel. Oke, kita sudah mendengar juga dari pihak Ibu Angel. Mungkin dari Ibu Kareta apakah setuju mengenai biaya operasionalnya? Saya setuju biaya renovasi dibebankan ke kas studio asalkan laporannya tetap transparan. Oke, kita sudah mencapai kesepahaman ya. Di sini masalah yang selanjutnya yaitu mengenai aset lighting nih yang aset lighting mahal yang dimiliki oleh Ibu Kareta. Apakah studio akan membelinya atau aset itu akan dikembalikan dari Ibu Kareta? Saya ingin studio membelinya dan harganya dikonversi menjadi penyetaan modal tambahan dari saya. Oke, dari pihak Ibu Angel mungkin apakah setuju atau bagaimana? Di sini saya setuju dengan dikonversi menjadi modal tambah dari Ibu Kareta agar kepemilikan saham atau modal awal menjadi lebih jelas lagi. Oke, karena adanya kecenderungan kesepahaman sudah jelas, mari kita masuk ke pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa ini. Mari kita tegaskan kembali hasil dari identifikasi tersebut. Terdapat 4 hasil kesepakatan darinya, yaitu yang pertama dengan pemulihan reputasi yang dimana Ibu Kareta dan Ibu Angel akan membuat permintaan maaf bersama di media sosial dengan menghapus postingan sensitif dan membuat video live bersama untuk fokus pada layanan dan juga kualitas. Yang kedua dengan pembagian keuntungan yang awalnya 60/40 diubah menjadi 55% untuk Ibu Kareta dan 45% untuk Ibu Angel. Yang ketiga dengan keuntungan dan juga audit yang dimana biaya renovasi mendesak senilai 5 juta rupiah dibebankan ke kas studio dan laporan keuangan akan diaudit oleh pihak ketiga setiap 3 bulan sekali atau triwulan yang dimana nanti akan jelas gitu urutannya. Terus yang terakhir dengan status aset nih, nilai aset lagi mahal senilai 25 juta rupiah, Ibu Kareta akan dikonversi menjadi tambahan modal bagi Ibu Kareta. Sekarang saya di sini akan menyusun terlebih berita acara hasil mediasi ini. Mungkin hitung sebentar ya Ibu. Baik, mungkin dari kedua belah pihak bisa maju ke depan untuk menandatangani hasil kesepakatan. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Nah, di sini saya pastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas dengan tuntas dan Ibu Kareta serta Ibu Angel ini sudah menerima hasil secara sukarela dan bersedia menjalankan kesepakatan ini dan berkomitmen untuk melaksanakannya. Betul? Oke. Dari Ibu Kareta dan Ibu Angel saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kedewasaan kalian berdua dan itikat baik dari Ibu Kareta dan Ibu Angel dalam mencapai kesepakatan dan penyelesaian ini. Apakah apa yang telah Ibu capai pada pagi ini adalah bukti bahwa komitmen Ibu berdua terhadap masa depan studio ini agar berjalan dengan baik. Saya ingin mengingatkan bahwa mengenai komitmen Ibu berdua untuk melaksanakan seluruh butir kesepakatan tanpa terkecuali dengan baik, terutama dalam hal pemulihan reputasi dan ketertiban administrasi keuangan ke depannya.
sehingga sengketa ini tidak terulang lagi di masa depan dan reputasi Nail Studio ini bisa baik di mata publik juga. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa berita acara hasil mediasi ini bersifat mengikat sesuai kesepakatan sebagai akte perdamaian. Yang dimana dengan ini proses mediasi ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsa Septa Ramadhani dengan NIM 2407 10 10 10 87 dan rekan saya Lydia Nugrahdani dengan NIM 2407 10 10 10 1185. Saya Angel Dewi Nurjana dengan NIM 2407 10 10 1155. Saya Clara Katrina dengan NIM 2407 10 10 1137. Saya Farhanita Finasari dengan NIM 2407 10 10 11 27. terima kasih.